Sekarang kita akan belajar bareng tentang apa itu actions pada Pinia. Jadi actions ini adalah sebuah methods gampangnya. Jadi kita mau melakukan apa di dalam store itu kita bisa pakai actions, entah itu untuk mengubah state atau untuk mengambil data dari API secara asinkronus tentunya. Oke, sekarang kita masuk ke store-nya dulu, counter.js. Di sini kita bikin actions. Wah, ditebak sama eh, apa? Copilot. Ini increment kita bikin begini aja. Nggak perlu state. Oke, jadi untuk ngeget apa namanya? Ini. Jadi kita akan bikin increment melalui actions. Untuk ngakses state-nya kita bisa pakai this.state, this.count. Begini. Kemudian untuk decrement-nya juga sama. Kita pakai this.count minus begini. Kita simpen dulu. Terus kemudian kita bikin satu lagi di sini ya. Increment by ini number this.count. Nah, pinter banget. Jadi di sini kita sudah punya 3 actions. Yang pertama untuk increment biasa. Ini adalah method untuk nambahin jumlah count. Ini juga sama untuk mengurangi, dan di sini ada menambah berdasarkan nilainya. Dinamis ini ya, increment by. Sekarang kita masuk ke footer. Di sini kita bisa bikin satu method yang namanya cons. Kita bikin increment with action. Terus kemudian kita tinggal panggil aja, nggak pakai dispatch ya. Dispatch itu di Vuex. Ini counter dot langsung panggil fungsinya. Nah, lebih masuk akal ya, lebih gampang. Kalau kita pakai Vuex itu kita pakai dispatch gitu. Nah, kalau di Pinia secara gampang aja bahwa di sana ada method yang namanya increment, ya udah kita langsung panggil increment aja. Kemudian di sini ada cons sama ya, di increment with action. Nah, terus kemudian ada lagi yang terakhir cons increment by with action tentunya. Kemudian di sini ini amount, number. Betul. Sekarang kita tambahin di sini buttonnya. Kita enter lagi. Button. Add click. Ini kita bisa pakai increment with action. Gini aja. Button, decrement with action, button, add click, increment by with action. Ini berapa? Misalkan kita mau kurangi 5 gitu. Ini kita kasih increment with action by 5 misalkan ya. Sudah. Sekarang kita coba. Kita tampilin dulu di headernya. Nggak perlu sih. Kita langsung aja coba. Refresh. Nah, ini ada increment. Berhasil ya. Decrement with action, increment with action by 5. Nambahin 55.
Oke, berhasil. Jadi ini adalah contoh untuk menambah counter melalui method atau actions. Oke, sekarang untuk asinkronus bagaimana? Misalkan kita mau nge-get data dari API gitu. Kita akan coba untuk pakai API-nya Pokemon ya, PokeAPI. Nah, kita mau pakai ini aja. Nge-get data Pokemon dengan nama Pokemonnya, misalkan Ditto ini ya. Oke, sekarang kita pergi ke stores, kita bikin satu file baru untuk store-nya yang namanya pokemon.js. Nah, di sini kita mulai lagi import define store. Kemudian di sini kita export cons use Pokemon store sama dengan define store. Ini kita butuh ID. Jadi ID dari store ini adalah Pokemon. State-nya adalah Pokemon details. Begini, gini aja ya. Kemudian di sini kita bikin actions, yang mana actionnya adalah asinkronus ya. Maka di sini kita bikin async begini, get Pokemon details. Kemudian nama Pokemonnya apa? Kemudian, nah di sini ada const response await fetch. PokeAPI v2 betul. Pokemon details response betul. Nah, ini sudah benar. Tinggal ini set state ini bukan kayak gitu. Kita bisa pakai this.pokemon details. Itu adalah Pokemon details. Atau result gini ya. Result. Oke. Nah, sekarang di sini kita sudah bisa nge-get Pokemon berdasarkan nama Pokemonnya. State sudah, action atau method sudah. Sekarang kita akan menuju ke footer. Di footer ini kita tambahin lagi di sini misalkan baris ya. Misalkan di sini kita tambahin buttonnya nanti aja. Kita bikin methodnya dulu. Cons fetch Pokemon sama dengan name-nya, nama Pokemonnya. Kemudian panggil action-nya. Ini kita panggil Pokemon dulu ya. Di sini kita bikin import use Pokemon store. Betul. Terus kemudian di sini cons Pokemon. Nah, begini. Sudah, sekarang kita bisa pakai Pokemonnya di sini. Pokemon.get Pokemon details, kemudian namanya. Nah, sudah. Sekarang kita panggil buttonnya. Add click. Ini fetch Pokemon yang namanya adalah Ditto. Gini. Fetch Ditto. Oke. Kemudian di sini di header kita tampilin Pokemonnya. Pokemon. Oke. Di sini bikin baru lagi import use Pokemon store. Di sini cons Pokemon
store. Oke, sudah selesai. Di sini kita tambahin cons Pokemon store dot Pokemon details. Gini. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kita coba untuk fetch Ditto. Nah, dapat ya. Ini data Pokemonnya. Oke, kita kasih satu reset di sini di footernya. Cons reset Pokemon. Pokemon ini pakai dollar reset, oke. Mantap. Sekarang di sini kita tambahin reset Pokemon. Nah, gini aja. Oh, jauh ke bawah. Reset. Oke. Fetch Ditto. Reset. Nah, ini ya hasil dari belajar Pinia kita. Oke, semuanya berjalan dengan benar, nggak ada error sama sekali. Kita lihat di sini kita sudah bikin increment melalui actions, yang mana ini adalah methods, atau kalau di Vuex itu namanya adalah mutations. Terus kemudian di sini juga ada nge-get API melalui actions, yang mana actionsnya itu adalah asinkronus. Ini juga kalau di Vuex namanya adalah actions. Kalau di Pinia, methods ini entah itu mutations atau actions akan ditempatkan di satu tempat yang namanya adalah actions. Jadi nggak ada lagi yang namanya mutations. Oke, saya rasa itu dulu untuk Pinia. Semuanya clear. Nanti saya akan taruh kodenya ini di dalam GitHub. Kalau misalkan teman-teman pengen langsung coba tanpa ngoding dulu, langsung coba, silakan di-clone aja. Oke, jadi sepertinya itu dulu. Next, saya akan bikin mungkin templating menggunakan Vue ya. Bagaimana cara kita slicing Vue menggunakan dashboard, Bootstrap atau CSS framework yang lainnya. Semoga tercapai. Oke, jadi segitu dulu untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan belajar Pinia dan ganti Vuex Anda dengan Pinia. Oke, terima kasih.